warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur Kusumo Jaya. Pada hari ini saya di Padepokan Kusumo Jaya bersama artis-artisnya atau pemain dari Kusumo Jaya, sambil ngopi sambil ngerokok biar rileks. Kopi hitam romantis. Hari ini kita ngobrol-ngobrol sama pemain Kusumo Jaya-nya sambil kita cerita masalah sejarah Kusumo Jaya. Gimana sejarahnya dari awal sampai hingga sekarang, kok bisa sampai sebesar ini? Gimana ceritanya? Saksikan di channel Denis and Moza Family. Jangan lupa di like dulu, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya biar Anda bisa mengikuti video-video yang selanjutnya. Salam budaya. Tujuannya asal mulanya ada Kusumo Jaya itu tujuannya untuk murid-murid budaya. Jadi biar budaya kita itu tidak punah termakan waktu. Asalnya bukan Kusumo Jaya sebenarnya. Pertama kali itu bikin nama itu nama dua, Kumo Jaya sama Kumo Jaya. Nah kalau di panggung, kalau dua nama itu disebutkan enggak gimana ya? Enggak itu istilah. Kusumo Jaya lah. Kumo Jaya, Sumo Jaya kan lebih keren Kusumo Jaya. Jadi dua nama itu saya gabungkan jadi satu. Itu sejarahnya itu aslinya itu dari makom itu biasanya ada makom. Itu kan ada apa bu namanya? Eyang. Ada yang bernama itu Kumo Jaya, Sumo Jaya. Jadi kita ambil nama itu, kita satukan jadi Kusumo Jaya. Punden luhur daerah Siang Selatan. Terus pendiri Kusumo Jaya niku sinten Pak? Yang jelas Pak Kim. Limited edition. Yakin dan Pak Har perdana. Yang mendirikan Kusumo Jaya itu Pak Hartono almarhum kalau saya sendiri yang mendirikan Kusumo Jaya. Terus Mas Mumu nih kenapa kok bisa ikut di kesenian Kusumo Jaya? Mungkin ada ketertarikan tersendiri, punya chemistry tersendiri, mungkin panggilan jiwa. Karena saya terus terang dari kecil memang suka seni seperti ini. Memang dari kecil Dari suka kecil kesenian. suka seni loh, bukan orang seni tapi suka seni. Wong sing seneng seni, bukan orang seniman tapi wong sing seneng. Lain. Ya kalau Cak Rokani nih, kenapa kok bisa ikut di Kusumo Jaya? Itu Adi. mungkin karena ternyata ini adiknya Cak Rokani. Cak Rokani ternyata adiknya Pak Kin. ya dikandung dari Pak Kim almarhum. Waktu kecil saya juga tahu itu Pak Kin tuh yang suka ngendang. Iya. Kalau Cak Rokani Jadi penari kuda kepang dan atraksi, nah gitu. Sampai sekarang. Awet. Dengan julukan yang sangat keren, Merdeka Rokani. Ya. Tapi terkenal sekarang namanya Cakni. Cakni. Ya, kalau Mas Mumu ini apa emang dari dulunya itu menjadi seorang pawang atau pernah jadi apa dulu? Ini. Berjalannya waktu. Kalau bahas seperti itu, kita itu berarti bahas tentang karir. Jadi karir itu merangkak dari bawah.
Jadi masalah atau titel atau masalah apa itu merangkak dari bawah. Jadi seperti halnya kehidupan kita nggak bisa langsung seperti ini kan, itu harus dengan proses, harus dengan proses. Jadi kita harus ikuti prosesnya gitu. Prosesnya ya seperti itu, kita harus merangkak dari bawah. Dulu aku ya pernah jadi setanan juga, pernah jadi badut-badutan juga pernah gitu. Jadi berjalannya waktu, mungkin semua wawalam Allah yang tahu lah. Seperti itu. Ya kalau Cak Rokani emang dari dulu di kurang lebih sama. kesenian jarang kepak. Bisa nih Kurang lebih sama semua mereka dari bawah. Pertama cuma ikut-ikutan, nggak main lo ya, cuma ikut sana ya. Terus lama-lama ikut main di kompengan, terus lama-lama dari Jepang, terus atraksi ya sampai sekarang. Ya, kalau Pak Kin ini kalau di rumah ini saya lihat di YouTube nih suka membuat apa itu kostum kesenian Kusumojoyo, itu terinspirasi dari mana? Inspirasinya dari Bakat alam. Iya. Bakat alam. Idenya itu kadang spontan. Spontan. Soalnya ini Sama. inisiatifnya mungkin Pak Kin, apa namanya dari Pak Kin itu nggak mau dan kurang puas hasil tangannya orang seseorang. Lebih puas hasil tangannya sendiri, Karya sendiri itu ya. Jadi mungkin hampir 99% itu bikinan sendiri, made in sendiri. Jadi nggak made in orang lain gitu, dari yang properti yang dipunya itu Kusumojoyo. Ya, awal mula pemain Kusumojoyo itu ada berapa sih? Pertama kali itu kita rekrut pemain itu 50 orang. 50 orang. 50 orang. Banyak juga ya. Ya, pertama 50 orang, berhubung berjalan dengan waktu kita bikin properti lain ini dan itu sekarang jadi sekitar kalau main semua itu 90 orang. 90. Iya. Karena banyaknya properti yang kita gunakan. Ya, seluruh pemainnya ya seluruhnya desa sini. Tidak, macam-macam bisa. Macam-macam Di berbagai masa desa. Pertama, ini juga di asli juga Mas Mumun ini aslinya dari Dororjo. Itu yang dari Guntur ada, Guntur ikut. Guntur ada, Semarang juga ada, Demak juga ada. Pokoknya Cara merekrutnya gimana nih? Apa orangnya itu mendaftar sendiri pengen ikut kesenian Kusumojoyo? iya daftar. Daftar. Kita kenal akhirnya dia punya bakat kita ambil. Untuk keseniannya itu ada yang ngajarin mungkin dari jaranan atau mungkin dari gamelannya kan kesenian kayak gitu kan emang harus ada gurunya lah itu emang sudah dari awalnya sudah bisa dulu baru masuk atau emang diajari dari nol. Kita itu belajar bareng-bareng. Jadi soal skema musik gini itu kita belajar bareng-bareng. Oh, jadi nggak ada yang koordinir. Kita bikin musik gini, nah, itu musik kan dia dunia semua. Ada yang punya ide ini, musik ini yang cocok kita ambil. berarti kayak apa namanya untuk musiknya itu kayak apa namanya ciptaan sendiri Karya bareng-bareng. karya ya maksudnya karya tim itu ya. Kalau aku boleh menambahkan, kalau itu mungkin dari sebagian kecil tuntutan untuk ikut Kusumojoyo ya. Itu Kusumojoyo karena sistemnya otodidak. Jadi bakat alam. Jadi kita belajar bersama, otak-atik matok. dari yogo, gamelan, penari. Jadi kita ambil anggota dari berbagai desa itu yang punya bakat. Jadi memang jujur Kusumojoyo itu nggak ada daripada orang seni itu nggak ada. Tapi orang yang senang seni. Jadi bakatnya itu beda. Terus apa arti lambang Kusumojoyo, Pak? Mungkin Mas Mumu atau Cak Rokani bisa yang Berikan pencerahan. aja lambang itu bisa mengartikan, bisa mengarah untuk kehidupan kita. Ada tulisannya wening ati lan rasa bisa mendem angkara murka.
seperti halnya garis kecilnya, kalau kita bisa hening, kita bisa diem, kita bisa sabar, mungkin bisa menghilangkan angka murka yang di sekitar kita. Warna dari Lanang Kusuma Jaya Kalau warna mungkin sudah dari orang-orang tua dulu, kita sudah jadi bekali warna-warna itu jadi tuntutan kehidupan kita. Seperti halnya merah untuk amarah, terus kuning itu untuk ngeredem, terus putih suci kan gitu. Itu mungkin warna itu udah di semua itu sama artinya. Cuman kita mengolaborasikan warna itu ben bisane adem, ayem, tentrem. Soalnya kan gini toh. Kita di grup ini kan dari bermacam-macam pikiran, berbagai macam-macam hati dijadikan satu biar bisa jadi satu keluarga itu gimana. Jadi kita itu harus punya wadah yang tepat untuk merekrut dan memberi senyaman-nyaman mungkin. Dan warna hijau itu melambangkan kesegaran, dan ada kubas jumlahnya 9 itu melambangkan 9 wahyu. Terus intinya nak wong urip, wong Jawa intinya ojo lali dino lan ojo lali wong tuwa. Wis ngono. Terus pertama kali mempunyai barongan itu berapa? Pertama kali itu dua. Langsung 2 ya. Itu bikinan sendiri? Bikinan sendiri. Itu yang kebetulan itu yang bikin itu Mas Omar. Kalau untuk yang lain itu ini ada saya rokani itu seperti naga, ayam itu, macan itu Terinspirasi. inspirasi dari itu sebenarnya itu inspirasi dari pihak pariwisata. Mau minta cerita apa kita bikin mengerti. Yang ada maksudnya itu di dalam cerita itu ada itu. Berarti awal mula ayam. Ayam itu ada ceritanya. Jadi enggak asal bikin. Enggak. Kita berdasarkan ikut alur cerita. Bikin mengerti seperti itu. Ya, Contoh misalnya ayam. Ya. Contoh ayam itu menceritakan tentang Ronggoto Jiwo itu. Mungkin Masmu lebih soal peran utama di Jiwo itu lebih detail masalah itu. ya alhamdulillah properti yang kami punya itu nggak asal kita bikin. Jadi properti itu kita terkenal kolosalanya. Jadi kita bikin properti itu menurut alur cerita. Kita ngangkat cerita masyarakat apa gitu. Untuk pertama untuk ayam itu kita ngangkat cerita Ronggoto Jiwo. Ronggoto Jiwo itu insya Allah kalau nggak salah itu makamnya yang ada di Tembiling itu. Itu yang dari pendekar dari Madura di Demak. Nah terus untuk Nogo Barong itu kita ambil cerita rakyat di Nogo Sosro Sapu Inten. Terus kalau macan-macan itu kita ambil cerita peristiwa Gedang Alas. Jadi pada waktu kerajaan Sultan Tregono yang di Sultan Tregono di peristiwa Gedang Alas. Gajah. Di Alas itu wilayah Gajah. Sekarang sudah jadi desa. Dulu hutan itu. Ya, secara tidak langsung properti itu punya daya tarik tersendiri untuk anak-anak. Iya, makanya. Yang bareng sing anu ono ini ya. Walaupun nggak tahu cerita aslinya, tapi kan bisa meramaikan. Iya, betul. Jadi masyarakat dan perbedaan dari yang lain-lain lah. Ya siap, sambil ngopi. Santai mawon. Nah, itu untuk apa namanya ke atraksi itu gimana? Itu juga kan ibaratnya kita belajarnya itu Kalau atraksi itu mungkin satu mental, kedua emang kebanyakan semua itu permainan lah. Iya. Tapi kita sifatnya itu menghibur. Tapi kita harus ada suatu hal yang mungkin tidak bisa dipublikasikan untuk memberi daya tarik tersendiri. Mungkin kalau permainan kita semua sama, tapi ada hal yang tidak perlu dipublikasikan. Ada suatu hal kecil lah.
Ya intinya seperti itu. Itu kalau gendewa itu Nah, kedua itu cuma pemanis. Pemanis. oh pemanis. Jadi sejarah nggak ada, cuma Kita ngikuti perkembangan zaman aja. Iya. Ngikuti perkembangan zaman. ceritanya. Cuma itu kan kita harus biasanya kalau di hari Dinas itu kita harus demak. Misalnya mau jiwa, yang mau sosok itu kan masih demak. Jadi mungkin tujuannya itu orang luar biar tahu sejarah Demak itu kayak gitu. Ternyata ada sejarahnya tersendiri. Ya sebenarnya nanti ya sekalian minta doanya pada teman-teman, pada sedulur seniman semuanya. Insya Allah kami tanggal 27 Agustus nanti kita diberi kepercayaan untuk mewakili Kabupaten Demak untuk ikut lomba parade kirap parade festival di Magelang. Ya insya Allah kita mau angkat cerita Dadung Awu. Jadi asli Demak. Terus pertama kali ikut event. Ikut event itu kalau nggak salah itu maksudnya event lomba ya? Ya. Lomba Ya itu lomba atau lomba event pertama itu 2007 2007 di mana itu, Pak? di Tembiring Demak. Tembiring. Alhamdulillah dapat juara 1. Pertama kali ikut event. Paling jauh Kalau event paling jauh itu di Bali. di Bali. Kita seni dari Demak kirim ke Bali. Itu internasional atau Ya internasional itu. Benar. Ya itu peresmian Taman Sukasade. Tepatnya di Kabupaten Karangasem. Karangasem. Kalau nanti event internasional malah ada di Borobudur. Borobudur. Jadi acara event Borobudur International Festival BF itu pesertanya dari Tokyo, dari Cina, Thailand. Yang tanggal 27 nanti. Enggak. Ya, Oh, yang sebelumnya ya. sebelumnya. Dalam satu panggung giliran Itu event internasional sama orang-orang luar. ada Cina, ada Thailand itu. Malang Buana ya. Di Borobudur Aman. itu. Iya. Itu kan agenda tahunan. Benar ya. Berarti tur paling jauh itu Bali. di Bali. Terus kepengen tur kemana lagi nih? Go internasional. Oh, ke internasional semoga tercapai ya Nah, teman-teman. kayak Terus ini yang Pak Cani, Oke. ini yang teman-teman yang kemarin saya lihat di komennya Carokani ini Ya. yang ada di mana itu NTT. Nah. Itu kok NTT Hotel. barongannya itu bisa sampai sana itu ceritanya bagaimana itu? Itu saya jelasin akan real awal. Iya. Iya, awal mula kok. kemarin saya kaget loh. Ini kok ada barongan kok seperti Kusumo Joyo. Kok NTT. kok di NTT kok apa Kusumo Joyo ke sana. Atau ada undangan di sana kok nyampe sana. Cuman kok jalanannya kok cewek-cewek. Loh kok lain, pemainnya juga lain. Nah, itu gimana itu? Ceritanya tuh. Sebenarnya itu yang di NTT itu memang asli orang Demak. Dia kan sudah menetap di sana. Jadi setiap orang dari Demak, dari Jawa Timur itu dituntut punya menampilkan kesenian dari desa daerah masing-masing. Nah, itu yang kebetulan itu yang pesan itu orang Ujian Demak. Itu kan menetap di NTT sudah puluhan tahun. Jadi dia punya rumah di sana. Nah, itu punya ide bikin barengan itu. Kebetulan kesininya di Kusumo Joyo. Makanya barengan jalannya persis soalnya bikinnya dari sini. Yang bikin siapa Pak ini? Alhamdulillah Mas Herto sama saya. Bikin sendiri di rumah ini. Iya. Jadi di sini juga dari Kusumo Joyo apa namanya? Ada terkecuali, ya. Tidak. Ada semuanya. Tidak semuanya, tidak. Oh gitu. Kita bikin tapi untuk di luar Untuk Jawa. luar Jawa. Oh di luar Jawa. Oh. Tapi untuk lokal kita Untuk juga di menerima. wilayah sini Oh, ya. Apapun kan. Itu dari pokoknya ada yang itu dari luar Jawa kita bisa. Karya kita yang mahal. Oh gitu. Iya betul. Walaupun sekarang barengan kan hampir 90% mirip. Iya. Dengan ini tuh. Sekarang udah banyak yang Terus anu. kostum-kostum seperti jaran kepang yang dipakai Carokani ini
bikinannya Pak Kin sendiri. Ya bersama-sama punya ide-ide tapi yang dia itu saya. Tapi berapa tahun sekali itu mempunyai perubahan? Bukan, mungkin tahun 2 kali. Tahun 2 kali. Tahun 2 kali. Itu pasti berubah ya. tinggal event. Nah, Kalau selama setahun itu banyak event, mungkin bisa 3 atau 4 kali. Jadi kita sajikan, kita tunjukkan itu enggak sama itu. Tergantung ada Betul. Mempunyai enggak keinginan itu untuk mempunyai anak-anak untuk membuka sanggar seni tari apa bagaimana? ya cita-cita seperti itu. Sudah mempunyai Punya cita-cita seperti itu. Dari cita-cita. rencana. Nah, rencana wacana itu ada. Ya. Kalau untuk regenerasi itu alhamdulillah kita persiapkan dari sejak dulu itu kita selalu peremajaan. Jadi namanya orang ikut seni seperti ini kan dalam tanda kutip amit sewu nggak bisa dibuat kebutuhan lah. Iya betul. Contohnya kan gitu. Betul. Jadi kita mungkin kalau udah ada terbentur kebutuhan itu mungkin kan dia sudah agak jarang on gitu kan. Kita peremajaan. Jadi itu regenerasi dengan cara berjalan seperti itu. Contoh organika itu biasanya itu sudah mikir pemilihannya beda. Kalau ini kan cuma kita kan gula. Oh iya betul. Kalau bulan 1 bulan di bulan terus ya terus Bahasa gaule iseng-iseng berhadiah. Itu loh kali. Oke. Ini buat Mas Mumu, Carokani dan Pak Kin, pengalaman paling berkesan selama ikut Kusumo Joyo. Mungkin berkesan semua ya. Banyak sih, banyak. Yang paling berkesan wah. itu yang paling berkesan itu ikut mengikuti ini yang Kusumo pertama kali. Pertama kali. Itu sampai saya itu nangis. Baru kan pertama akhir lahir Dijak acara di ya itu ngiring ngomong semua itu punya gimana ya? Rahayu kok. Ini wis pokoknya sini niku bisa Gagal lah Mas. Gagal. Bang itu pertama kali tahun 2007 itu. 2007. 2007. Pertama kali ikut. Pertama ikut Kota Kusumo. Yang jelas kalau ada acara-acara seperti itu, acara-acara sakral seperti ini, memang jujur kalau dari pihak kami Kusumo Joyo ada perasaan, ada kebanggaan tersendiri lah. Ya kita nggak mikir budget sih sebenarnya, cuman kita ngalap berkah. Oh iya betul. Ya di sisi lain dia juga mikir budget kan, tapi kan nggak terlalu kita fokuskan. Intinya ngalap berkah kan. Jadi itu ada kebanggaan tersendiri ya. Jadi pengalaman paling berkesan Itu gitu. paling soalnya pertama kali. Begitu lahir langsung diangkat gitu. Nah pengalaman lainnya kan kita sudah terbiasa. Contoh itu di Jakarta, itu acara Pak Kujumbara, di Sepur, ini kan meliputi beberapa kabupaten, tapi sudah biasa. Kusumo Joyo sendiri itu tahun berapa itu dibuat? Kusumo Joyo itu 2006. Oh 2006. Lahir 2006. Kok terinspirasi bikin barongan Pak Kin? Ya kita kan suka barengan. Dari kecil. Dari kecil suka barengan. Iya. Suka barengan, bikin barengan. Jadi yang masih pemain lama sinten mawon iki. Ini termasuk pemain lama. Jadi Oke. sebelum adanya Kusumo Joyo kita udah berkiprah di dunia barongan. Sebelum ada Kusumo Joyo ya, ada grup lain lah. Sebelum ada Kusumo Joyo kita udah berkiprah. Jadi setelah kita lepas dari grup itu kita berdiri sendirian. Adanya Kusumo Joyo. Awet lulus sekolah nggih? Mungkin ijazah sekolah malah sekolah lulus. Benar lulus. Karena gimana ya, senang. Udah menyatu. Mungkin kalau dari dinas kesehatan mungkin kalau bisa tensi darah kita mungkin
darah kita itu udah menyatu dengan baru. Pengalaman paling lucu ke Sumajaya. Pengalaman paling lucu itu ya mungkin Pakin aja yang kita itu pernah disuruh berangkat untuk main, tapi Pakin yang menerima job itu lupa job. Kita berangkat nyampe lokasi orangnya masih di sawah, jadi lucu kan, kita udah berangkat gitu padahal orangnya yang punya hajat masih di sawah. Salah nulis Tanggal jadwal. bisa lupa. Tanggal bulan. Ternyata 1 bulan mainnya kemarin kita berangkat bulan ini. Cara-cara bahasanya kemikli. Jadi sampai sana kan kecuali ya. Iya, jadi biasanya yo plong-plong Cari namanya Pak si A mana? Oh itu rumahnya. Orangnya di sawah. Kita ke situ kok sepi. Biasanya rame. Ternyata orang masih di Jawa. Itu kalau gak salah desa Guntur Mas ya. Iya. Guntur. Waktu itu saya udah pulang loh. Isin. Udah langsung pulang isin, dolan-dolan. Kesana Ke satu hari dorong. main. Senyap masyarakat sini. Masa balik mangkat jam itu jam 8 balik kan. Tapi kayaknya cuma sekali itu aja ya. Sekali, alhamdulillah sekali. Nah, Sekali. itu pengalaman Pakin seperti itu. Makanya sekarang kalau ada yang ngejob itu nggak mau dia pakai tanggal Jawa, itu nggak mau. Nasionalnya aja. Oh gitu. iya. Iya. Berarti nasinya pakai Jawa ya saat itu ya. Iya, Jawa. Ya Jawa ya Cigencok ya intinya itu nasionalnya aja. Jawa kan mengikuti Iya. sama lah. Minggu kadang, nah Jawa itu kadang selisih 1 hari ada yang Senin malam Selasa, Iya. Minggu malam Senin Nah, kan itu kan. Ya, kalau tanggal nasional kan mesti sama. 17 Minggu ya Minggu kan gitu. Emang sering kalau Jawa ini sering Iya, selisih 1 hari kadang. Bojo Riyadi aja kadang ini bojo sama Minggu lagi ya. Ya untuk Kusumajaya ini setiap kabupaten sudah diambah semua. Insya Allah kebanyakan sudah. Kebanyakan sudah. Dari Jawa Tengah dulu. Iya. Kebanyakan juga. Kita kan pernah tur ikut sponsor Yamaha. Sama Waktu itu promosinya itu Yamaha Fit ya ZR. Itu kita itu tur itu 36 kota. 36 kota. 36 kota. Berapa hari? se-Jawa Tengah. Se-Jawa Tengah. Itu 1 minggu sekali. satu Oh, Sabtu malam minggu. Sabtu malam minggu itu 36. dari mulai kita Kusumajaya tahu pernah main di Stadion Manahan juga pernah, Solo itu, terus di Batang, di Tegal, Di Rembang, ya Kudus Tahun berapa itu? 2011. 2011. Ya. Kegiatan itu tenarnya itu 2011. Itu 2011. Berarti setiap kota sudah diambah semua. Insya Allah sudah. Iya. Sudah melalang buana. Sudah melalang buana di Kusumajaya. 1 tahun. ya kita itu langsung berkat sampan-sampan semua, berkat panjangan-panjangan semua. Mungkin kami nggak bisa seperti ini dan nggak bisa jadi seperti ini kalau tanpa kalian tanpa panjangan semua gitu. YouTuber itu Yo ada bikin kita lebih terkenal. Nanti untuk harapannya ke depan. Harapan ke depan itu kita semaksimal mungkin yang intinya biar lebih baik lah istilahnya. Lebih baik. Yang jelas menyajikan yang lebih baik lah, kita menyajikan yang terbaik terbaik untuk dan masyarakat. bisa diterima di hati masyarakat luas. Ini kalau latihan ini berapa hari sekali atau berapa minggu sekali? Nah, kita latihan itu enggak bisa ditentukan. Nggak bisa di- Pokoknya kalau ada event kita latihan. Jadi untuk tanggapan biasa-biasa itu enggak perlu latihan. Ya latihan sekali-sekali kalau sudah lama enggak main itu latihan. Cuman intinya itu kalau ada event. Contoh Magelang. Nanti kan ada di Magelang itu kita pasti ada latihan. Ada cerita. Karena cerita Kota Demak. Iya. Intinya kita tenarkan nama Demak. Membawa alur cerita dan Asli kita khas Demak. pastikan sama durasi. Karena setiap event itu pasti punya durasi. Tantangan paling berat Tantangan paling berat itu event Jawa Tengah itu. Kirap Budaya Jawa Tengah.
Soalnya durasinya cuma 5 menit, kita kemas cerita beberapa tahun kok kita kemas 5 menit nih lah. Jadi tantangan. Jadi tantangan tersendiri. Makanya banyak properti yang ada di Kusumo itu. Kalau acara Kedung Sepur, Pak Jumara itu kan ada durasinya 45 menit, ada yang 60 menit itu lebih gampang. Tapi kalau untuk 5 menit itu wah pusing banget lah. Pusing banget. Untuk menanggapi para pemula-pemula yang sekarang kan barongan semakin banyak di Kota Demak ini. Iya, Untuk alhamdulillah. pendapatnya sampean pripun? Yang penting kalau kita mau mengangkat budaya, mengangkat seni dan muri-muri budaya, yang penting satu, jangan mudah puas dan tetap selalu berkarya. Ojo gampang tersinggung, nak kirone diwai saran dan kritik. Selama saran dan kritik itu untuk membangun grup kita. Tapi ada satu hal lagi. Asmo Kinaryo Joko. Jadi nak gawe grup pilah pilihan jeneng sing kirane pas pantes lan nyawiji. Ojo angger-anggeran. Nak pengen cepet gede. Itu secara bahasa Indonesianya gimana untuk bagi orang yang nggak tahu bahasa Jawa nih? Asmo Kinaryo Joko. Nggih. Sama bahasa Indonesia itu nama itu bisa diartikan doa. Jadi kasih nama itu secara tidak langsung itu kita mendoakan. Ya mungkin semua wawalam lah, awal yang tahu lah. Ya kita bahas tentang kembali ke Kota Kusumojoyo. Kusumojoyo itu barongan termuda mungkin. Tapi anggapannya mereka yang belum tahu, kita itu tertua. Karena kita memakai nama panjenenganipun Eyang Kumojoyo dan Eyang Sumojoyo. Dijadikan satu Eyang Kusumojoyo itu. Jadi nama sesepuh itu. Enggak asal-asal. Jadi mungkin kalau orang-orang tua yang tahu nama grup kita, ya tua banget. Ini saya perkenalkan dulu, ini sebagian dari Kru Kusumojoyo. Ini jelas Pak Kim Kusumojoyo. Dan ini Pak Rokani Kusumojoyo. Ini Pak Maskor Kusumojoyo. Ini Mas Muham Kusumojoyo. Dan saya sendiri Kumu Sudiro Kusumojoyo. Salam budaya. Salam Rahayu. Ini Mas Muham, Ya, halo. pertama kali ikut Kusumojoyo. Pertama kali ikut Kusumojoyo itu Mas. Yang gimana dulu ini? Senang sedihnya atau kok bisa sampai ikut Kusumojoyo itu awalnya gimana itu Ya. saya belum tahu ini Mas. Maksudnya awal mula ikut Kusumojoyo, Awal mulai ikut Kusumojoyo, yo melu tuh Mas, enggak truk. enggak trek. Masih sejarahnya berbeda. Ya. Kalau Saitnya ya, yo urung tuh Kang, urung mangan blas kok. Aku enggak truk kowe urung kok. Mangan. Pertama kali ikut Kusumojoyo itu pertama itu ikut-ikutan Mas. Kalau tahunnya itu mungkin sudah lupa Mas. Ikut-ikutan waktu itu masih enggak cara menginjak masih sekolah, masih di MTS itu masih sekolah. Ikut-ikut teman-teman dulu kan tetangga saya itu kan banyak Mas yang ikut. Kalau dilihat kumpul konco kan senang. iya, betul. Akhirnya ikut-ikutan dulu. Ikut-ikutan Kusumojoyo itu masih sekolah. Sering Mas bolos Mas, kenakalan itu Mas. Kenakalan. Demi Kusumojoyo. Udah ada demi Kusumojoyo. Dulu itu pengen senang kumpul konco-konco. Dulu udah ada seperti itu Mas. Pikiran orang seperti itu pengen kumpul konco-konco sih. Iya. Kalau sudah masuk lah baru gimana cara kita mengangkat corok bareng-bareng dan corok kesopanan dulu lah di masyarakat biar diterima. Ini semelu terus sampai sekarang itu. Sopan santun selalu sebawa Mas. Paling terkesan ikut Kusumojoyo. Banyak Mas. Bisa terlupakan toh. Iya, masuk. Pertama kali Mas, saya waktu itu ijazah jadi ason-ason Mas. Jadi buta Mas, jadi setanan. Kalau dulu kan setanan Mas.
ndak sepeda ontel itu toh, ndak yang nabrak saya tapi saya yang nabrak. Geluntungan mas saya mas. Itu pertama itu. Terus yang kedua yang tak bisa terlupakan mas itu waktu masih ikut atraksi spektakuler mas di Poncoharjo sampai sekarang masih ingat sama Mas Mumu. Yang ditarik itu bukan cabuk saya, tapi celana saya mas. Sini. Sampai alhamdulillah mas. Nah, uang kono ya wis lah. Udah. Ini ndak ngelegewa ini saya. Nggak ngelegewa ya. Harga diri saya mas. Udah hancur terbang berterbangan seperti mas. Kelihatan dong mas. Jangan dipertanyakan mas itu. Ngene kok, Kak. Ngene lho. Ya mas. Jadi tak tangkap kabeh. Kejabak personel ngene. Personel ketara mas. Tapi alhamdulillah sampai sekarang Masih. Yo berkat Kusumo Joyo kan bisa mendapatkan istri. Mendapatkan istri terutama mas akes dulur, kanca-kanca menganggur ngene iki alhamdulillah ono ki mau manggung mel masang-masang foto yo ora iso mas ngenter-ngenter ya. Tiger masang lah itu. Ya, jujur. Itu Kusumo Joyo terus sedikit demi sedikit tahulah cara ibaratnya Kusumo Joyo iki sistemnya suatu manajemennya kan seperti ini alhamdulillah tahu terus peran apa saja kalau bisa itu harus bisa. Alhamdulillah sampai sekarang bertalenta Sip. gitu sama Mas ini. Lain niku Pak De sinten niku? Maskur di Pak Maskur. Pak De Maskur. Niku peran di Kusumo Joyo. Ya. Alhamdulillah. Kalau saya jadi ini awal-awalnya itu jalan-jalan. Ceritanya gitu awal-awalnya. Penipuan berarti. Termasuk penipuan. Yuk melu aku jalan-jalan ngono. Iya. Dulunya itu gimana ya? Kayak ngapus ya dulu. Menghapus ya. Tidak membohongi ya. Nah, nanti lagi ngapain Kang? Nganggur. Yuk aku jalan-jalan. Dari di Semarang. Sama besar. Pertama kali tak eling ini. Sama besar. Oh, teman ini. Jalan-jalan Kang. Refreshing. Lah aku poso, wis sambil melu. Awalnya gitu Mas. Lambat tahun, langsung terus Maksudnya di gamelan. Belum aja terang. Langsung dikasih menang menyampaikan sedengan. kasih menang kepengurusan. Untuk bekakas. Ngatur bekakas. Kayak bekakas. Nyampe bekakas. Bekakas sopo? Sekarang sudah bisa bikin Properti. seperti bangunan yang ini kan sekarang kan Bikin sendiri. iya. Sama Mas ini Mas. Ya, Kalau kalau nggak ada acara kalau saya melihat target, ayo Mas Muham, ada acara apa? Kalau nggak ada acara sini. Gopo. Ya di sisi lain kalau nggak main ya seperti ini mas, kadang ya kumpul-kumpul tergantung lah. Maksudnya kita semua mungkin humble lah, santai gitu. Mungkin kalau di publik mungkin kita ada tuntutan itu, jadi memerankan peran itu gimana kan juga nggak kelihatannya. Biasanya masyarakat luas kan menganggap kita itu antagonis gitu loh, orangnya pendiam atau gimana. Aslinya sebenarnya kita semua itu humble fine. Kita mau menerima siapapun yang mau datang dan kapanpun. Orangnya itu profesional ya. kayak Mbak Nova ini kan sebenarnya laki-laki tuh kan, tapi perannya itu pakai kerudung yang banyak yang bilang haji, padahal sebenarnya pasti laki-laki perasa dia. Alhamdulillah sampai sekarang saya tidak pernah pergi ke alun-alun sendirian. Pernah mas, waktu acara yo pas poso kan jalan-jalan di alun-alun. Itu saya itu malu-malu kucing mas, sama yang di samping saya mas. Alhamdulillah saya sudah memiliki istri.
dan saya dipanggil Mas Bencong di sini ya pasti siapa dia mau punya gelem mangan kayane aku ngono to Mas dulu malam tidak cara ketemu kanca ning jalan walaupun aku ndak kenal tapi dia kenal saling menyapa lah nambah sedulur napa meneh gelem salaman untuk ke dosa iya salaman Mas Mumu, udah untuk mengatur manajemen di Kusumo Joyo untuk mengumpulkan kru untuk ikut tampil hari yang akan ditampilkan, bagaimana caranya? Ya kita koordinasi juga, koordinasi konfirmasi sama rekan-rekan. sebelum ada WA kan diutamakan dari nol kan marani sisi kan gue mau jadi kan Ya dulu pertama atau sekarang Ya dulunya kita cari, kita ngerekrut, kita punya pandangan siapa yang punya talenta, siapa yang punya skill dan punya tanggung jawab, kita pilih semua. Kita paranin. belum Jadi, dapat itu Mas Nah, kadang pakai motornya Pakin yang harga 300.000 itu, tapi dandannya entek 1,5 juta. Motor itu 300.000 perdana motornya Pakin. Jadi itu riwayat juga sih, sejarah. Itu harga motornya itu 300.000 itu alhamdulillah udah bisa beli motor. Tapi dandannya entek 1,5 itu istimewa, itu motor perjuangan itu. Makanya sejarah. Sampai sekarang masih nggak bakal dijual sekalipun nongkrok itu sejarahnya Pakin. Jadi perdana itu motor perjuangan itu. Nah, pengen merok. Ya seperti itu kita cari tahu, kita cari informasi lah siapa yang mau kita ajak gabung dan mempunyai skill dan mempunyai tanggung jawab, kita rekrut semua. Jadi kita lambat laun kita tahu sejatinya mereka itu gimana dan siapa. Karena kita di organisasi harus bisa gimana cara mengharumkan nama organisasi kita. Enggak kita asal-asalan. Jadi konfirmasi, koordinasi. Kalau memang udah siap, ya udah kita rekrut. Kalau mau berangkat itu ngumpulkan bagaimana? Kalau mau berangkat, kita konfirmasi lewat HP sekarang. Lewat HP. dulu marani saya Kalau dulu kan ada organisasi namanya pengurusan juru gidang. Nah, caranya juru gidang sebagian bidang-bidang. Tapi sekarang perkembangan zaman kan sekarang udah zamannya HP kan. Kita masih lewat HP. Bisa atau enggak? sekian main berangkat sekian bisa apa enggak Kalau berangkat kumpul di sini atau di telecek Mas Yang penting kita konfirmasikan nyampe lokasi jam sekian gitu. Jadi ya Kusumo Joyo nyiapin armada truk kan gitu. Dan ikut truk ya monggo, bawa motor sendiri ya monggo. Yang penting nyampe lokasi. Nggak harus kumpul. Yang penting nyampe lokasi yang penting. Pas kumpul ratakan lokasi putar. Pokoknya intinya kita selalu bersatu. Gimana cara kita mengharumkan, mengangkat nama besar kita. Ya setiap manusia wajarlah punya kekurangan dan kesalahan. Tapi seenggaknya kalau kita berpikir secara bersama-sama kan ada yang naranin, oh jangan seperti ini, jangan seperti ini. Carokani ini yang ada di NTT ini asli orang Demak semua. Asli orang Demak semua dan di sana ada paguyuban orang Jawa. Orang Jadi, Jawa. orang Demak, orang Klaten, Sragen, orang Jawa lah kalau bisa. Nah, ya terus barongan yang ada di NTT itu dinamakan K2S. K itu kepanjangannya kontak, dan K kerukunan, dan S itu sosial. Nah, yang ketua umum namanya Pak Suratto. Suratto. Assalamualaikum Pak Suratto. Dari Klaten itu. aslinya kelahiran Klaten. Sekarang di NTT. Ketua umum paguyuban orang Jawa. Paguyuban wong Jawa. Dan matur suwun Mas Anam yang kemarin pertama kali jemput saya barengan yang di NTT itu. Kemarin kan
karnaval di NTT, terus yang baik ngirimi video bulan itu, terus kalau minta izin langsung kalau posting dan kesenian juga, alhamdulillah diizini dan beliau senang. Barengannya di posting di kesenian juga. Syukur-syukur kapan-kapan semua diajak. Amin, amin, Amin. Kapan nih Kusumo Joyo diundang ke NTT nih? Ini buat teman-teman. Pak Suratto, Mas Anam, kapan nih Kusumo Joyo diajak ke sana, diundang ke sana? Kami siap Pak. Ya mudah-mudahan di teman-teman di NTT ikut berpartisipasi mengundang Kusumo Joyo di sana, biar Kusumo Joyo Gak usah pikirkan masalah uang. Uang itu bukan segala-galanya. Tapi segalanya kita pakai uang. Madok soalnya. Dan semoga dengan adanya barengan Demak di NTT, semoga barengan Demak semakin maju, semakin dikenal oleh seluruh Nusantara. Amin, amin, amin. Aja sebelum mengakhiri video ini mungkin ada dari senior kita, dari seniman Kusumo Joyo, mungkin pesan-pesan dari adik-adik kita nih atau sedulur-sedulur Kusumo Joyo yang ada di grup-grup ini. Ya, untuk saudara-saudaraku, para pelaku seni, pekerja seni, khususnya di Barongan, yang semakin banyak yang ada di Kabupaten Demak. Pokoknya, guyub rukun selalu mengutamakan kebudayaan dan mengangkat derajatnya kebudayaan Jawa. Tetap semangat, optimis, sukses selalu. Walaupun barengan kita beda warna, beda corak, beda bentuk, yang penting tujuan kita sama, ngulik-ngulik budaya Jawa, khususnya barengan Demak. Semoga semakin maju dan jaya dan selalu berkembang. Untuk tambahan untuk pemerintah Kabupaten Demak, Masuk. tolong kita kasih wadah yang layak untuk kita para pelaku seni. Tuh. Untuk pemerintahan yang sekarang Bu Esti dan jajarannya, staf-stafnya, kita bangkit untuk Demak. Hiduplah Indonesia Raya. Kami Kusumo Joyo, kalau ada kesalahan, kekurangan, kekilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kali ini tayangan kali ini bisa bermanfaat buat saudara-saudara atau sedulur Kusumo Joyo khususnya. Jika mungkin kalau ada hajat saudara-saudara, ada hajat ataupun punya keinginan untuk mengundang Kusumo Joyo, mungkin bisa hubungi di nomor di bawah ini, atau mungkin langsung di WA dari pihak manajemen Kusumo Joyo yang ada di Gebang, tempatnya di RT 4 RW 4 Desa Gebang, langsung bersama Pak Kin ya. Atau mungkin kalau jenengan kok nggak kenal sama Pak Kin, mungkin dari kru-krunya atau yang jenengan minta informasi saja sama beliau-beliau, nanti biar disampaikan sama Pak Kin. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam.